Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk anugerah juga kasih setia Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang kelima bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan saudaraku. Kiranya firman ini menjadi peneguh iman kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita adalah beranilah menghadapi kenyataan. Karena saya melihat ada begitu banyak di antara kita yang sulit terkadang menerima bahkan menghadapi kenyataan kehidupan, apalagi dalam situasi sulit seperti ini. Mari dengan renungan ini kita kiranya diberkati Tuhan, dikuatkan untuk bisa dimampukan berani menghadapi kenyataan apapun dalam kehidupan kita saat ini. Dikisahkan bahwa ada seorang anak yang kira-kira berumur 8 tahun, dia diajak atau diundang menginap di rumah sepupunya. Tentu ini menjadi pengalaman yang baru, pengalaman pertama yang menarik bagi anak ini. Tentu bisa menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan. Tetapi ketika anak ini diantar oleh orang tuanya ke rumah sepupunya itu, ia pun mulai gelisah setelah sampai di sana. Lalu dengan mata yang berkaca-kaca dan suara yang gemetar, dia berkata kepada ibunya, dia katakan, "Ibu," dia katakan, "saudara, aku merasa badanku kurang sehat, Bu. Biarlah malam ini aku pulang ke rumah bersama dengan ibu," katanya. Lalu melihat kegelisahan anaknya itu, saudara, ibu itu pun berkata, "Bagaimana kamu ini nak? Belum apa-apa sudah minta pulang. Tinggallah dulu semalam di sini. Ibu yakin besok pagi kamu pasti tidak akan minta pulang." Itu yang dikatakan ibunya. Tetapi anak itu semakin merengek, dia berkata, "Tapi Bu, mereka bilang besok pagi mereka kan akan mendaki bukit yang tinggi. Aku belum pernah ke sana, Bu." Lalu mendengar itu ibunya pun memberikan peneguhan kepada anaknya. Dia katakan, "Mengapa kamu harus takut, nak? Kan kamu bisa berdoa. Kamu bisa memohon penyertaan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menolongmu. Sehingga kamu tidak perlu takut. Kamu bisa menikmati petualangan itu dengan baik. Pasti kamu nanti akan penuh dengan sukacita." Itulah yang dikatakan oleh ibunya untuk meyakinkan anaknya itu. Mendengar penjelasan ibunya itu, anak itu pun tidak bisa berdalih. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah malam hari itu. Dan dia bermalam dan mengikuti semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh sepupunya. Dan dia pun menikmatinya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita sering ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang baru, kita pun sering seperti anak ini. Kita merasa takut, kita gelisah, kita seakan-akan gemetar, dan kita berkata, "Bagaimana aku harus menghadapi ini? Aku takut, aku tidak mampu, aku tidak sanggup melangkah," dan seterusnya saudaraku. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus
memiliki sebuah keyakinan saudara dalam diri kita bahwa Tuhan senantiasa ada dan Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan selalu menjaga kita karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kata firman Tuhan, baik dulu, kemarin, hari sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sama dalam kepribadiannya, dalam kasihnya, dalam kekuatan dan kuasanya. Dia tidak pernah berubah, saudaraku. Kalau hari kemarin Dia menolong kita, hari ini pun Tuhan pasti tolong dan besok pun Tuhan pasti akan bisa menolong. Mungkin saat ini saudara sedang khawatir karena Tuhan sedang memimpin saudara menuju jalan setapak yang baru yang sama sekali mungkin belum pernah saudara lewati, belum pernah saudara lalui sebelumnya. Mungkin Tuhan sedang menuntun saudara saat ini ke sebuah tempat pelayanan yang baru. Atau mungkin Tuhan sedang memimpin saudara saat ini ke tempat pekerjaan yang baru, yang sama sekali baru, yang terkadang menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan kita. Atau Tuhan sedang memimpin saudara saat ini ke dalam sebuah pergumulan yang baru dengan membangun usaha atau bisnis yang baru. Tentu kita akan diperhadapkan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ini dan seterusnya kita akan melangkah. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal itulah dibutuhkan keberanian iman untuk melangkah dengan pasti sebagai orang percaya. Serta dibutuhkan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa kita disertai Tuhan dan kita dipimpin oleh Tuhan. Itu sebab firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita dalam hal ini. Firman Tuhan katakan kepada kita, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan saudara. Apakah kita masih meragukan janji Tuhan ini? Saya ingin menyampaikan kepada kita, janji Tuhan pun tidak pernah berubah saudaraku. Janji Tuhan tetap sama hari kemarin, hari ini dan sampai untuk selama-lamanya. Pengalaman ini juga yang sering dialami oleh Daud. Ketika diperhadapkan kepadanya banyak persoalan kehidupan, banyak kenyataan yang sulit untuk dipahami. Terkadang juga dia bertanya, mengapa Tuhan? Bagaimana aku bisa melangkah? Tetapi pada akhirnya Daud memberikan sebuah kesaksian iman yang sangat luar biasa. Kalau kita baca Mazmur 23, Daud dengan gagah berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Dikatakan di sini, oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut. Dikatakan tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pengalaman-pengalaman membuat Daud berdiri kokoh dalam iman untuk menyaksikan keyakinannya bahwa kalau Tuhan menyertainya, dia akan tetap terhibur, dikuatkan, disegarkan jiwanya. Itu yang dialami oleh Daud. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah pernyataan Daud ini dapat meneguhkan hati kita pada pagi hari ini dalam menghadapi kenyataan yang sulit yang mungkin sedang saudara hadapi saat ini. Apapun kenyataan itu, lewat renungan ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, jangan takut saudaraku. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan adalah gembala kehidupan kita yang akan menuntun kita melangkah bersama dengan Dia dalam kemenangan-kemenangan yang sudah ditentukan Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari dengan keyakinan iman pada pagi hari ini, kita dimampukan untuk meletakkan tangan kita dengan iman tentunya ke dalam genggaman tangan Bapa Surgawi kita yang adalah gembala kehidupan kita. Dan kita yakin untuk membiarkan Dia membimbing kehidupan kita sekaligus menuntun kita melalui jalan yang asing bagi kita. Karena Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita pergi ke suatu tempat
jika Dia tidak menyertai dan memimpin kita. Ini keyakinan kita. Aku menyertai engkau, aku membimbing engkau. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kenyataan yang saudara hadapi saat ini. Mungkin saudara sedang menghadapi kenyataan hidup yang sulit, kenyataan hidup yang pahit. Mari pakailah keadaan itu untuk menarik, menuntun, bahkan membawa hidup saudara untuk datang berpasrah, berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup saudara hari ini. Beranilah menghadapi kenyataan, karena Tuhan menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita diberikan kepastian kemenangan bersama dengan Dia. Mari saudaraku, kita merendahkan diri, memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa supaya kebenaran ini meneguhkan kita melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari. Terkadang kami diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang sulit. Tetapi kami yakin pagi ini bahwa kalau Tuhan yang menuntun kami, Engkau berkata Engkau tidak sekali-kali tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Oleh karena itu jadilah gembala bagi hidup kami Tuhan. Tuntunlah kami, pimpin kami, supaya kami dapat meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Setiap umat Tuhan saat ini yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang putus asa diberi harapan oleh Tuhan. Yang tidak berdaya dikuatkan oleh Tuhan. Yang berduka dihiburkan. Juga yang berbeban berat, biarlah mereka boleh mengalami kelegaan karena Tuhan mengangkat beban mereka. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka. Hamba berdoa memberkati mereka dalam nama Tuhan. Biarlah mereka boleh tolong, dilepaskan, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan hari ini Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Berkati bibi dan buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan hari ini, berikan mereka tetap semangat belajar yang baik. Juga anak-anakmu yang bersukacita hari karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan anak-anakmu pagi ini yang sedang terbelenggu persoalan kehidupan yang sulit oleh beban hidup yang berat yang mereka sedang hadapi, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap yang sedang mengintimidasi mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba memohon berkat Tuhan atas mereka. Jamah mereka Tuhan, tolong mereka, pulihkan hidup mereka, berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berkata tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara, kami sisipkan di situ layanan doa. Hubungi kami siap berdoa untuk saudara. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan supaya renungan ini selalu ada tiap hari di hadapan saudara, bantu kami untuk pengembangan pelayanan ini. Dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain, supaya semakin banyak orang bisa menonton dan bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Itu harapan kami. Juga berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Tuhan memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.